Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Mari kita simak bersama. Yang pertama ada pendahuluan. Definisi keuangan syariah. Sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir perjudian. Keuangan syariah mencakup berbagai lembaga keuangan, pasar modal, dan instrumen keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Definisi perbankan syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi. Yang kedua ada landasan filosofis keuangan syariah. Yang pertama ada tauhid, keesaan Allah. Prinsip tauhid adalah fondasi utama dalam keuangan syariah. Semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan adalah prinsip-prinsip penting dalam setiap transaksi keuangan. Semua pihak harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Keuangan syariah menekankan pada distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang ketiga ada keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan harus dijaga antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat. Keuangan syariah mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Dan yang keempat ada amanah atau kepercayaan. Setiap pelaku keuangan harus bertindak sebagai amanah, yaitu orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dalam setiap transaksi keuangan syariah. Dan yang kelima ada maslahah atau kemanfaatan. Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Keuangan syariah mendorong investasi pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Dan yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Definisi riba. Setiap kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi meminjam, riba dianggap haram karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Jenis-jenis riba. Riba fadl, pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Riba nasi'ah, tambahan yang disyaratkan dalam transaksi meminjam karena keterlambatan pembayaran.
Hikmah larangan riba: mencegah eksploitasi, mendorong investasi produktif, dan menciptakan keadilan dalam ekonomi. Alternatif pengganti riba: sistem bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, jual beli, mudharabah dan sewa ijarah. Larangan gharar, ketidakjelasan. Definisi gharar: ketidakjelasan atau spekulasi dalam suatu akad atau perjanjian. Transaksi harus transparan dan jelas mengenai objek, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dan di sini ada jenis-jenis gharar. Gharar fahisi: ketidakjelasan yang disignifikan dan mempengaruhi keabsahan akad. Gharar asir: ketidakjelasan yang ringan dan tidak mempengaruhi keabsahan akad. Contoh gharar: transaksi yang mengandung unsur penipuan, informasi yang tidak lengkap, atau spekulasi berlebihan. Hikmah larangan gharar: mencegah penipuan, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, dan menciptakan kepercayaan dalam transaksi. Larangan maisir atau perjudian. Definisi maisir: transaksi yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur perjudian. Transaksi ini dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan tidak produktif. Contoh maisir: spekulasi di pasar modal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, taruhan, dan lotre. Hikmah larangan maisir: mencegah kerugian finansial, melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, dan mendorong investasi yang produktif. 4. Larangan transaksi haram. Pertama, keuangan syariah melarang investasi pada bisnis yang haram seperti produksi alkohol, perjudian, dan produk-produk yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, dalam harus diinvestasikan pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat bagi manusia. Contoh transaksi haram: investasi pada perusahaan yang memproduksi atau menjual barang-barang haram seperti alkohol, narkoba, dan senjata ilegal. Dan di sini ada hikmah larangan transaksi haram: mencegah kerusakan moral dan sosial, melindungi masyarakat dari dampak negatif bisnis haram, dan mendorong investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang kelima ada prinsip keadilan dan keseimbangan. Yang pertama, keuangan syariah menekankan pada keadilan dalam setiap transaksi. Keuangan dan kerugian harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat harus dijaga. Dan di sini ada contoh keadilan dan keseimbangan. Sistem bagi hasil yang adil, investasi yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan ada hikmah prinsip keadilan dan keseimbangan.
menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan di sini ada akad-akad dalam keuangan syariah. Yang pertama ada mudharabah. Definisi kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal dan pengelola mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sini ada rukun dan syarat mudharabah. Pihak yang berakad, sahibul mal dan mudharib. Modal harus jelas dan diserahkan kepada mudharib. Dan di sini ada pekerjaan, harus jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Dan di sini juga ada nisbah, keuntungan, harus disepakati dan awal akad. Dan ada jenis-jenis mudharabah. Yang pertama mudharabah muthalaqah. Mudharib diberikan kebebasan penuh dalam mengelola modal. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharib terikat dengan syarat-syarat tertentu dalam mengelola modal. Yang ketiga ada aplikasi dalam perbankan syariah. Pembayaran modal kerja, investasi proyek, dan produk-produk investasi lainnya. Dan di sini ada musyarakah. Definisi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor atau sesuai kesepakatan. Dan di sini ada rukun dan syarat musyarakah. Pihak yang berakad dua pihak atau lebih. Dan di sini ada modal, harus jelas dan disetor oleh masing-masing pihak. Pekerjaan harus jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Nisbah keuntungan harus disepakati di awal akad. Jenis-jenis musyarakah. Masyarakat sabita, proporsi modal masing-masing pihak tetap selama masa akad. Musyarakah mutanakisah, proporsi modal salah satu pihak berkurang secara bertahap hingga menjadi pemilik tunggal usaha. Dan di sini ada aplikasi dalam perbankan syariah. Pembiayaan proyek investasi, properti, dan produk-produk investasi lainnya. Dan di sini ada mukabahah. Definisi jual beli barang dengan harga jual yang ditambahkan keuntungan margin yang disepakati. Bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali pada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Ada rukun dan syarat murabahah. Pihak yang berakad, bank dan nasabah. Barang harus jelas dan halal.
Harga harus jelas dan disepakati di awal akad. Margin keuntungan harus disepakati di awal akad. Dan di sini ada jenis-jenis murabahah. Yang pertama, murabahah biasa. Bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah. Murabahah dengan pesanan. Nasabah memesan barang kepada bank, kemudian bank membelinya dengan menjualnya kepada nasabah. Aplikasi dalam perbankan syariah. Pembiayaan pembelian barang konsumsi, kendaraan, properti, dan modal kerja. Yang pertama, ijarah. Definisi sewa menyewa barang atau aset. Ada dua jenis ijarah. Yang pertama, ijarah biasa, operating lease, dan ijarah muntahiyah, bitanik, finance lease. Rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, pihak yang berakad, pemilik aset, muajir, dan penyewa mustajir. Aset harus jelas dan dapat dimanfaatkan. Dan di sini ada harga sewa, harus jelas dan disepakati di awal akad. Masa sewa harus jelas dan disepakati di awal akad. Dan di sini ada jenis-jenis ijarah. Ijarah biasa atau operating lease. Penyewa hanya menyewa aset selama masa sewa dan tidak memiliki hak kepemilikan. Yang kedua, ijarah muntaniyah, bitamilk finance lease. Penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa. Dan di sini ada aplikasi dalam perbankan syariah. Pembiayaan sewa kendaraan, properti, dan peralatan. Yang kelima ada salam. Yang pertama, definisi. Jual beli barang dengan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Biasanya digunakan dalam sektor pertanian. Yang kedua, rukun dan syarat Islam. Yang ketiga, pihak yang berakad, pembeli dan penjual. Yang keempat, barang harus jelas spesifikasinya. Kelima, harga harus dibayar di muka. Yang pertama ada pendahuluan. Definisi keuangan syariah. Sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir perjudian. Keuangan syariah mencakup berbagai lembaga keuangan, pasar modal, dan instrumen keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Definisi perbankan syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi. Yang kedua ada landasan filosofis keuangan syariah. Yang pertama ada tauhid, keesaan Allah. Prinsip tauhid adalah fondasi utama dalam keuangan syariah. Semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan
bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan adalah prinsip-prinsip penting dalam setiap transaksi keuangan. Semua pihak harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Keuangan syariah menekankan pada distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang ketiga, ada keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan harus dijaga antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat. Keuangan syariah mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Dan yang keempat, ada amanah atau kepercayaan. Setiap pelaku keuangan harus bertindak sebagai amanah, yaitu orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dalam setiap transaksi keuangan syariah. Dan yang kelima, ada maslahah atau kemanfaatan. Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Keuangan syariah mendorong investasi pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Dan yang ketiga, ada prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Definisi riba: setiap kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi meminjam, riba dianggap haram karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Jenis-jenis riba: riba fadl, pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Riba nasi'ah, tambahan yang disyaratkan dalam transaksi meminjam karena keterlambatan pembayaran. Hikmah larangan riba: mencegah eksploitasi, mendorong investasi produktif, dan menciptakan keadilan dalam ekonomi. Alternatif pengganti riba: sistem bagi hasil mudharabah dan musyarakah, jual beli, mudharabah, dan sewa ijarah. Larangan gharar, ketidakjelasan. Definisi gharar: ketidakjelasan atau spekulasi dalam suatu akad atau perjanjian. Transaksi harus transparan dan jelas mengenai objek, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dan di sini ada jenis-jenis gharar. Gharar fahisi: ketidakjelasan yang disignifikan dan mempengaruhi keabsahan akad. Gharar asir: ketidakjelasan yang ringan dan tidak mempengaruhi keabsahan akad.